Saya ingin bertanya tentang Ustaz, apa tuh bohong? Kok bohong tuh kan tak ada apa tuh malaikat jauh dari kita, kok itu bohong? Apakah sama dengan kita memutuskan silaturahmi? Kalau ada orang berbohong di sekitar kita, tak ada dirahmati majelisnya Ustaz. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, setiap kita misalnya baca kitab yang berkaitan tentang larangan-larangan, macam kitab Az-Zawajir, macam kitab Is'adur Rafiq, macam kitab Sulamut Taufiq, ketika bercerita tentang dosa lisan, dosa mulut, pasti yang disebut pertama kali itu dosa bohong. Al-kidbu, bohong. Karena dosa bohong itu memang sepintas lalu seolah-olah sesuatu yang ringan lah, enteng gitu bahasanya. Tapi sebenarnya bebannya berat. Iya kawal kidbah, kata Nabi. Jauhilah bohong. Fa innal kidba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu bisa menarik kita untuk berbuat buruk, berbuat jelek. Wal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan perbuatan jelek itu, kata Nabi, akan membawakan kita kepada api neraka. Bahkan Pak, sampai-sampai ulama itu mengingatkan kepada kita supaya tak suka berteman dengan orang bohong. Kenapa? Li'annal kidba syu'mun. Karena sifat bohong itu Pak mendatangkan sial. Jadi kok dia suka bohong, kita berkawan dengan yang suka bohong tuh, sialnya tuh kena gak dengan kita? Kena sial. Syu'mun. Bahkan dalam diantara, ya Allah, dalam kitab Ta'limul Muta'lim, diantara sesuatu yang bisa menjadi sebab kita nih miskin, bukan hanya miskin, fakir Pak. Kan ada miskin, ada fakir. Ini di bawahnya miskin lagi. Dalam Islam itu ada 3 kategori: al-faqiru, wal miskinu, wal ghaniyu. Orang fakir, orang miskin, orang kaya. Itu ada ada mata rantai, ada kaidahnya, ada penjelasannya, ada batasannya. Yang disebut fakir itu begini, kata para ulama, dia dengan keluarganya sehari semalam itu perlu duit 100 untuk modal hidup. Tapi yang dia peroleh dalam sehari semalam tuh cuman 25.000, di bawah separuh penghasilannya. Nah, itu namanya fakir Pak. Keperluannya 100, tapi dia dapat cuman 25.000. Kalau miskin itu separuhnya, separuh dari keperluannya. Dia sehari semalam dengan keluarganya perlu duit 100.000, tapi dia dapatnya cuma 50.000. Nah, itu miskin Pak. Miskin 50.000 ke atas, tapi tak sampai 100, 60, 70, itu masih miskin. Kalau dia perlu sehari semalam 100.000, cukup 100.000 atau bahkan lebih, itu namanya kaya. Di antara yang paling kita takuti dalam hidup ini adalah hidup jadi orang fakir. Fakir dunia, miskin. Di antara penyebab fakir itu Pak, al-lisanul kadhub, lidah atau mulut yang suka berbohong. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang memutuskan silaturahim itu, terhambat doa kita. Dalam hadis Nabi itu pernah itu disebutkan di zaman dahulu, di zaman, kalau tidak salah, di zaman Nabi Musa. Jadi dalam sebuah perkumpulan, Nabi itu berdoa tak kabul Pak. Kata Nabi itu, di perkumpulan kita nih ada orang yang memutuskan silaturahim, pulang dulu, kata Nabi. Karena kalau masih ada dia, doa ini tak akan kabul.
Maka la tanzilur rahmah fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tuh bukan tak mungkin turun, susah nak turun bahasanya. Kalau di dalamnya itu terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Sampai begitu bahasanya. Itu qati'atur rahim, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Tapi kalau dengan berbohong tadi bukan masalah rahmat, tapi masalah sial. Kita kan tak mau Pak kena sial itu. Kok kata orang-orang Pontianak ini kamponan Pak, kamponan. Bisa kena sial bahasanya. Ya, dari al-lisanul kadzub, dari lisan yang berbohong. Tapi kita memahami bohong ini Pak, mesti mesti detail, mesti ngerti. Tidak semua bohong itu dosa Pak. Ini kan kadang kita tahunya kalau bohong dosa. Oh tidak. Kadang bohong itu malah wajib. Jujur dosa. Kalau bohong wajib. Macam mana? Bohong untuk menjaga kehormatannya orang Islam. Ada orang bertengkar, berkelahi. Akhirnya salah satunya lari, sembunyi di rumah kita. Kita tahu dia sembunyi di rumah kita. Nanya, si Ano ada sini? Bapak tak boleh bilang iya. Yang begitu tuh bapak wajib bilang tidak. Kan bohong Ustaz. Itu namanya bohong yang wajib. Kedua, bohong untuk nyenangkan keluarga. Bapak kan biasa memuji istrinya. Aduh deh, malam ini tak ada perempuan yang lebih cantik dari adik. Kan tak mungkin tuh. Pasti banyak Pak. Kan bohong Bapak. Cuma karena tak tahulah malam itu Bapak pengen memujinya. Bohong. Tapi bohongnya untuk menyenangkan istri. Oh enggak apa-apa. Ada maksud, ada udang di balik batu. Bohong yang itu, bohong yang boleh, tidak ada masalah. Atau Bapak memujinya. Malam ini dek, bulan itu redup, sinarnya ada di adik, misalnya begitu bahasanya. Kan bohong gitu. Cuma bohong ya, bohong yang sifatnya tidak merugikan orang. Bohong itu kalau merugikan orang itu dosa. Tapi kalau tidak merugikan orang tidak sampai berdosa. Jadi banyak hukum itu tidak mesti tidak mesti langsung bohong haram gitu. Tidak begitu. Terkadang justru jujur. Contoh, istrinya dah berdandan, istrinya dah oke dah, cocok dah. Lalu nanya dengan abang, dengan suaminya, bang, macam mana adik ini, cantik enggak? Padahal istrinya yang pakai bedak itu tak pandai Pak. Maklum tak pernah belajar. Tebal sebelah bedak. Bapak tahu istrinya itu ibarat penampilannya tak bagus. Tapi Bapak juga tahu kalau Bapak jujur malah dia ngambek nanti. Bahaya Bapak dikunci pintu kamar. Nak tidur mana Bapak? Nah, di situ itu kadang kita mesti tak boleh jujur. Pagi itu bahasanya begitu budak nanya istrinya dengan percaya diri, pasti suaminya akan memujinya. Tahu-tahu malah suaminya apa deh macam kuntilanak gitu nih. Waduh, itu bisa sebayangkan Bapak. Maka mesti bijak. Orang itu mesti bijak. Orang yang bijak kan tak mungkin yang begitu Bapak biarkan. Kalau dibiarkan payah, tak enak dipandang. Kalau dibilang jujur betul nanti dia malah ngambek sakit hati. Maka mesti Bapak pandai. Oh udah cantik, misalnya kan bohong itu Bapak itu. Udah cantik, oh mantap cuma kurang ininya, barangkali begitu ujungnya. Nah, jadi kok langsung dibilang, aduh, ketawa digeleng-geleng. Tak pernah saya ketemu perempuan yang berdandan macam kamu Dide. Aduh, itu susah. Padahal dia udah, kata dia tuh percaya diri. Maka bohong, jujur itu kadang begitu. Jadi tidak mesti tengok dulu
Kalau jujur itu bisa membawa kemudaratan, jangan jujur, malah harus bohong. Tuh. Tapi ingat, kalau bohong yang merugikan orang itu bisa mendatangkan sial. Afatul kidbi al-lisanul kadhub syu'mun, atau al-kidbu syu'mun. Jadi kidb itu, berbohong itu bisa menyebabkan sial, Pak. Sialnya diantaranya kefakiran dan lain semacamnya. Demikian yang bisa dijelaskan. Silakan terangkan.